Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak? Masih semangat kan belajar daringnya? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kali ini. Walaupun kita belajar dengan daring, kalian tetap harus semangat pembelajarannya. Dan jangan lupa juga, kalian juga jaga kesehatan di rumah masing-masing. Untuk absensinya sudah saya share lewat WA. Sampai jam pembelajaran selesai. Kita langsung saja memulai pembelajarannya ya. Saya kira ini yang masuk ke Google Meet sudah banyak. Kita mulai saja dan jangan lupa diperhatikan karena juga ada tugas-tugas yang nanti saya akan berikan. Oke, untuk itu Bapak mulai saja pembelajarannya. Baik, pada pembelajaran daring kali ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan ro dan lam. Yang pertama yaitu hukum bacaan ro. Dibagi menjadi 3, tafkim, tarkik, dan jawazul wajahin. Yang pertama yaitu tafkim, yang berarti tebal, berat, dibesarkan, atau ditebalkan. Yang kedua tarkik, yang berarti tipis, ringan, atau ditipiskan, atau diringankan. Dan yang terakhir jawazul wajahin, yang berarti boleh salah satu dari keduanya, tarkik atau tafkim. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum bacaan ro tafkim. Ro tafkim, cara membacanya yaitu dengan bibir sedikit ke muka atau monyong. Bacaan tafkim terjadi manakala yang pertama, huruf ro itu sendiri dibaca fathah. Contohnya, absorohum igtarofa ilai robbihim. Yang kedua yaitu huruf ro itu sendiri dibaca dhamma. Contohnya yaitu Syakirun wa Haruna ruziqna. Dan yang ketiga yaitu huruf ro berharokat sukun dan terletak sesudah huruf yang berharokat fathah. Contohnya yaitu al-marwata arhamahun arsalna wal ardo. Dan yang keempat, huruf ro berharokat sukun dan terletak sesudah huruf yang berharokat dhamma. Contohnya yaitu al-furqanu murdotan minal mursalina turjauna. Dan yang terakhir yaitu apabila dalam keadaan wakaf atau diwakafkan, sedangkan huruf yang mendah ulwinya bertanda baca fathah atau dhamma. Contohnya yaitu fi sakarin kaifa qaddaro wa yuwallunad dubur wal abtar ilai syai'in nukur wastakbaro. Selanjutnya yaitu apabila dalam keadaan diwakafkan, sedangkan di antara huruf ro dengan huruf yang bertanda baca fathah atau dhamma itu dapat huruf yang bertanda baca sukun. Contohnya sebagai berikut. Yaitu basyaroring kal qasr fa'alaikas sabr lafi khusrin. Jadi ketiga contoh ini dibaca dengan tafkim. Selanjutnya, apabila dalam keadaan wakaf atau diwakafkan, sedangkan huruf sebelumnya alif atau wawu yang bertanda baca sukun. Contohnya, huwal ghafur wa huwas syakur bidatis sundur. Jadi semua ini dibaca dengan tafkim. Huruf ro berharokat sukun dan terletak sesudah huruf berharokat kasroh, tetapi diikuti oleh huruf isti'la yang bukan berharokat kasroh. Contohnya furqatan yardohu kirtosun. Selanjutnya yaitu ro tarki. Cara membacanya yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga
agak meringis. Bacaan tarqiq terjadi manakala yang pertama huruf ra itu sendiri dibaca kasroh. Contohnya fariqun fil jannah. Yang kedua, huruf ra dibaca sukun dan terletak setelah huruf yang dibaca kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Contohnya miryatin fir'auna. Yang ketiga, apabila dalam keadaan waqaf atau diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya bertanda baca kasroh. Contohnya tastakthir min nasir huwal kafir. Atau dalam keadaan wakaf atau diwakafkan sedangkan di antara huruf ra dengan huruf yang bertanda baca kasroh terdapat huruf bertanda baca sukun. Contohnya bisir. Dan yang keempat, apabila dalam keadaan diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya huruf ya yang bertanda baca sukun. Contohnya wa ilallahil masir ala kulli syai'in qadir. Jadi semua itu dibaca tarqiq. Selanjutnya yaitu jawazul wajhain. Huruf ra hukum bacaannya boleh tafkhim atau boleh tarqiq. Apabila ia bertanda baca sukun sedangkan huruf sebelumnya bertanda baca kasroh dan sesudahnya terdapat salah satu huruf isti'la. Contohnya min irdihi bihir sin irkhosun firdotun, yaitu contoh dibaca tafkhim. Selanjutnya dibaca tarqiq seperti min irdihi bihir sin irkhosun firdotun. Terdapat suara yang berbeda dalam membaca jawazul wajhain antara ra tafkhim dan ra tarqiq. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan lam pada lafal jalalah. Yang dimaksud dengan lafal jalalah yaitu kata Allah. Yang dimaksud di sini adalah huruf lam kedua. Cara membaca lam jalalah ada dua macam, yaitu tafkhim dan tarqiq. Cara membaca bacaan tafkhim adalah dengan bibir sedikit ke muka dan daun lidah ditempelkan pada langit-langit atas. Bacaan tafkhim terjadi manakala lafal jalalah terletak sesudah harokat fathah atau dhammah. Lam jalalah dalam contoh ini harus dibaca tafkhim. Yang kedua itu cara membaca tarqiq, yaitu dengan menarik bibir sedikit mundur sehingga menjadi agak meringis. Bacaan tarqiq manakala terjadi lafal jalalah terletak sesudah harokat kasroh, tetapi huruf lam yang bukan pada lafal jalalah baik didahului huruf yang bertanda baca kasroh, fathah maupun dhammah, tetap harus dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Contoh lam jalalah tafkhim. Inna nasrullah inni abdallah. Yang kedua, contoh bacaan tarqiq. Dibagi menjadi dua, yaitu khusus pada lafaz jalalah. Contohnya bismillah lillahi rabbil alamin walillahil hamd. Yang kedua, pada bukan lafaz jalalah. Contohnya walahul hamd ya ayyuhalladzina amanu lilladzina amanu. Ya, kemudian kalian simak surat Al-Humazah dan surat At-Takatsur. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan mengenai hukum bacaan ra dan lam? Apabila tidak ada yang ditanyakan, maka tugas untuk pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mencari hukum bacaan ra dan lam dalam surat Al-Humazah dan surat At-Takatsur. Dan jangan lupa suratnya ditulis kembali. Dan pengirimannya langsung melalui WA, langsung dikirim ke WA-nya Bapak.
Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan. Yang pertama yaitu huruf ro, hukum bacaannya ada 3. Yang pertama yaitu tafkim, yakni bunyinya harus ditebalkan. Yang kedua, tarqiq, yakni bunyinya harus ditipiskan. Dan jawazul wajahin, yakni boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Selanjutnya itu huruf lam, hukum bacaannya ada 2, yaitu tafkim dan tarqiq. Huruf lam tafkim harus dibaca tafkim apabila lam itu terdapat pada lafal jalalah yang didahului huruf bertanda fathah atau dhammah. Kemudian lam tarqiq apabila lam itu terdapat pada lafal jalalah didahului huruf bertanda baca kasroh. Akan tetapi huruf lam yang terdapat pada selain lafal jalalah harus selalu dibaca tarqiq, walaupun didahului huruf yang bertanda baca selain kasroh. Baik, itulah sedikit kesimpulan dari Bapak. Dan jangan lupa kalian juga jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa pakai masker apabila ingin keluar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.